masih jauh sekali dari jauh sekali gitu. Waduh, jadi gimana caranya? Tanya saya punya Ustaz. Tadi kan salah satu caranya itu kan memahami sholat bacaan sholat itu. Tadi Ustaz kasih contoh misalnya duduk di antara dua sholat itu kan tidak ada maksudnya. Nah lalu Ustaz tadi bilang loh setelah sholat mintaan gitu. Tapi kan kita memang ini kan banyak doa gitu. Kalau dulu cuma 2 kali 100 kali minta segala minta sebanyak-banyaknya gitu. Wah jalan Ustaz. Baik, bagus pertanyaannya. Pertama, kita merasa jauh sekali dari yang tadi. Kalau sudah merasa jauh, ya dekatkan. Sudah tahu jauh, jauh-jauhkan juga. Kalau sudah tahu jauh, dekatkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendekatkannya? Bapak ini apa amalan kita? Kalau sholat yang kemarin belum paham, sekarang paham. Kemarin belum ke masjid, baru 1 kali, sekarang 5 kali. Kemarin belum tahajud, sekarang tahajud. Sehingga lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat kita, Masya Allah. Jadi kalau tahu diri kita itu jauh, sekarang dekatkan. Kemarin belum paham bacaan sholat, hari ini sehari saya ingin paham itu bacaan Allah Akbar apa artinya, iftitah apa artinya. Saya belajar itu, sehingga besok saat sholat begitu dibaca, kita paham. Saya sangat punya keyakinan akan lain suasana sholat kita ketika ada Allah dibaca. Lain rasanya, ada kenikmatan tersendiri. Nah, kata beliau tadi salah satunya, salah satu, jangan salah semuanya. Salah satunya adalah ketika duduk di antara dua sujud kita tak paham apakah memang dilarang kita berdoa setelah sholat itu ingin berdoa lagi tidak. Yang saya maksudkan bukan larangan berdoa. Yang saya maksudkan adalah ketidakmampuan kita memahami dalam bacaan sholat kita itu mengulang lagi apa yang sudah kita mintakan. Pengulangan ini standarnya sama dengan yang diminta tadi. Seharusnya orang berdoa setelah sholat itu yang belum diminta saat sholat, yang belum diminta. Makanya Nabi itu jarang-jarang berdoa setelah sholat. Jarang-jarang beliau setelah sholat beliau langsung zikir. Kalau meminta Allahumma wassalamu minka salam tabarak ya dan jalali wal ikram selesai. Jarang-jarang beliau kecuali ada hajat yang sangat khusus. Selesai zikir baru beliau berdoa. Jarang-jarang karena yang semua diminta sudah ada dalam sholat. Sholat itu kan namanya doa secara fikih. Doa itu permintaan. Antum dari takbir aja udah minta itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu udah minta. Ya Allah jauhkan antara saya dengan kesalahan yang saya perbuat sebelum sholat seperti kau jauhkan antara timur dengan barat. Nah, salah apa yang kamu minta sekarang ini saya kabulkan apapun yang kamu minta. Agar nanti itu langsung selesai sholat. Makanya Nabi Zakaria itu minta kepada Allah supaya istrinya itu bisa mengandung itu dulu itu minta dalam berdiri diminta kepada Allah. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrabnya Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Tuhan Allah, saya sudah ikhtiar untuk dapat keturunan sampai sekarang tidak dapat juga. Saya memohon kepadamu yang tanpa batas, dengan kuasa tidak akan pernah terhalang. Innaka sami'ud du'a. Mohon kirimkan kepada saya Allah dari sisimu, Kau pasti mendengar doa saya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba datang malaikat masih berdiri. Datang malaikat menyeru, Allah yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Langsung dari Allah namanya Yahya. Kapan terjadi? Wa huwa qa'imun, masih berdiri dalam salat ini, belum selesai. Yusalli fil mihrab. Belum selesai salat, sudah di awal. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan luar biasa. Tidak cukup dengan berdiri, 4 keadaan. Saat berdiri, hadisnya kunci langsung datang. Apapun yang kamu minta sekarang saya berikan. Yang kedua, rukuk. Saat rukuk kita dapat. Masya Allah. Yang ketiga saat sujud. Perbanyak doa dalam sujudnya, Masya Allah. Yang keempat saat sebelum salam. Itu yang pokok, yang lainnya tambahan. Tidak doa juga. Duduk di antara dua sujud doa juga. Antum sungguh saja. Sudah berapa puluh doa yang dibacakan? Apakah cukup juga? Masya Allah. Coba dalam berdiri saja, Allah sudah tawarkan, apapun aku kabulkan. Bapak kalau diminta oleh Allah, mau minta saja dikabulkan, mau minta. Coba. Yang belum menikah, minta. Yang sudah menikah, minta. Anak, yang sudah minta anak, minta. Tujuh, ya. Jangan dulu tahu, istri mau minta dia dulu. Yang nah itu jawaban pertama kenapa? Karena bingung mau minta.
Semua mau diminta. Yang sudah punya sepeda minta motor, sudah motor minta mobil, kalian cukup. Karena itu Allah ajarkan satu kalimat yang kalau dibaca diberikan semuanya yang paling baik. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah kalimatnya. Kok saya tidak dapat Ustaz? Padahal sudah saya bacakan itu. Ya, karena enggak paham dibaca. Sahabat itu lihat tafsir Ibnu Katsir. Jangan kata kalau sholat di luar sholat. Masya Allah, di Ibnu Katsir keutamaan katanya itu. Ada seorang kepala surat dan seorang penajumi. Tak sembuh-sembuh diobati. Sahabat datang menolong dan minta dijamu, tidak mau itu ya. Tidak ikhram terhadap tuyuf. Lewat, dikejar-kejar itu. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyahkan? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Entah itu satu ayat, entah itu satu hadis. Karena hadis ini nanti disampaikan pada kita oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah ke Syam. Sekarang wilayah Syria kurang lebih. Jalan kaki dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena ada info sahabat yang punya hadis tinggalnya di Syam. Beliau jalan kaki, belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor. Itu jalan kaki hanya untuk belajar mendapatkan satu hadis. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi balasannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, ada dua makna yang besar di hadis ini. Yang pertama, itu motivasi kepada kita untuk selalu menambah wawasan dan ilmu kita dalam memperbaiki setiap kemampuan kita dalam menunaikan perintah agama. Dan ini motivasi yang sangat kuat. Orang yang tinggalnya jauh saja, jarak Madinah ke Syria, itu kalau pakai bis sehari semalam. Ini jalan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis. Antum sekarang yang tempatnya diletakkan di samping rumah kita, jauh pun ada kendaraannya. Kalau tidak sepeda ada motornya, kalau tidak motor ada mobilnya. Tidak ada bisa kita tempuh dengan cara yang lain. Belum juga tersentuh dengan semua fasilitas itu untuk mau sekedar belajar satu huruf saja dari Al-Quran atau satu hadis saja yang bisa kita ketahui maknanya. Dengan semua fasilitas itu belum tersentuh, dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita untuk mau memperbaiki keadaan agama kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang dimaksud hadis ini, yang ringan langkahnya ke surga, itu bukan orang yang rajin ikut taklim. Hari ini ikut di sini, jam sekian ikut di B, jam sekian ikut di C dan sebagainya. Subhanallah. Bukan itu yang dimaksudkan lewat hadis ini. Yang dimaksud hadis ini, orang yang ikut taklim disebut kalimatnya dengan bukan talabul ilmi di hadis ini ya. Bukan juga dengan ta'allum, tapi disebut dengan tafaqquh. Okay? Tafaqquh fid din istilah Qur'annya. Tafaqquh fid din istilah Qur'annya di At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Okay. Fikih dengan ilmu itu lain. Kalau ilmu ta'allum, ta'allum itu sekedar mendapatkan informasi saja. Mau paham, mau tidak itu terserah. Mau paham, mau tidak terserah. Yang penting mendapatkan informasi, kita serah, kita dapati, mau dipahami, mau tidak, mau diamalkan, mau tidak, itu kembali kepada kita. Ada yang mendengar, tapi siapapun yang datang, siapapun yang menyimak, siapapun yang mengikuti, itu harus mengerti, harus paham dengan setiap kata bahkan huruf yang dituturkan. Jadi antum kesini, jangan sampai keluar dari sini, dari masjid ini tidak mengerti satu huruf pun dari apa yang disampaikan. Itu yang diinginkan oleh Quran. Nah, inilah yang membuat kita akan ringan langkahnya ke surga. Kenapa? Karena orang yang mengikuti majlis ilmu, paham tentang ketentuan agamanya, dia bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia mengerti mana yang benar, mana yang keliru. Dia paham ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Dia mengerti ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Dengan mengerti itu, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang halal. Ketika dia perbanyak yang benar, dia tinggalkan yang keliru, itu yang menjadikan langkahnya ringan menuju surga. Jadi kalau antum selama ini, mohon maaf, ikut taklim dimanapun, tapi sampai saat ini belum paham ini yang halal, ini yang haram, masih terjebak dalam syubhat, masih mengerjakan sesuatu yang dilarang, masih senang mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan, berarti masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW.
Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah, hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira ya, sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya, surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, qadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti duduk antara langit dengan bumi gitu kan. Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda Pak keluar dari sini siang-siang dan kosong gak ada orang, ada yang manggil Pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih begini, Pak. Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa katanya. Ya, jadi takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik. Ro'ibtu itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, bakal lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor banyak persoalan, penat, begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang, gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat. Jelas ya?